Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Octavian Cahyadi Hardin, SMMM. Perkenalkan, nama saya Rian Sunjaya dari kelas MG 402. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur perekonomian Indonesia dengan tema investasi teknologi digital di Indonesia. Latar belakang, sektor teknologi digital di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat dalam 5 tahun terakhir, menjadi motor penggerak utama transformasi ekonomi nasional. Pendorong utamanya adalah adopsi teknologi secara masif oleh masyarakat, akselerasi digitalisasi akibat pandemi COVID-19, serta berkembangnya ekosistem startup yang menghasilkan banyak perusahaan rintisan bernilai tinggi atau unicorn. Menurut laporan ekonomi 2023 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia mencapai 82 miliar US dollar pada tahun 2023 dan diperkirakan tumbuh menjadi 130 miliar US dollar pada tahun 2025. Perkembangan pesat terjadi di subsektor fintech, e-commerce, edtech, healthtech, dan layanan logistik digital. Dengan populasi lebih dari 275 juta dan penetrasi internet tinggi, Indonesia menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara dan menarik perhatian investor dari seluruh dunia. Analisis investasi teknologi digital di Indonesia. Faktor utama yang membuat sektor ini menarik bagi investor yaitu yang pertama, populasi dan penetrasi digital besar. Indonesia memiliki lebih dari 210 juta pengguna internet, menjadikannya salah satu pasar digital terbesar di dunia. Yang kedua, ekspansi startup dan inovasi teknologi. Indonesia memiliki sejumlah unicorn seperti Goto, Traveloka, dan Bukalapak yang menunjukkan daya saing global. Perubahan gaya hidup dan konsumsi. Pandemi mempercepat peralihan masyarakat ke layanan digital untuk belanja, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Yang keempat, potensi digitalisasi UMKM dan sektor publik. Sebagian besar UMKM belum terdigitalisasi, memberikan ruang luas bagi inovasi dan investasi teknologi. Yang kelima, ketersediaan talenta dan ekosistem pendukung. Ekosistem startup yang kuat didukung oleh inkubator, akselerator, dan pertumbuhan talenta digital lokal. Lalu, dukungan kebijakan pemerintah terhadap investor. Yang pertama, ada pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah meluncurkan proyek Palaparing, satelit Satria 1, dan memperluas jaringan internet ke daerah terpencil. Yang kedua, pengembangan infrastruktur digital. Sistem OSS atau Online Single Submission mempercepat proses perizinan dan mempermudah investasi. Ketiga, insentif investasi. Tersedia tax holiday, tax allowance, serta insentif lain untuk investasi di bidang teknologi dan infrastruktur digital. Keempat, transformasi digital nasional. Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang STBE mendorong digitalisasi sektor publik, membuka peluang pasar baru. Lalu yang kelima, inisiatif pengembangan startup dan talenta digital. Program 1000 startup digital, Startup Studio Indonesia, dan Digital Talent Scholarship oleh Kominfo. Lalu selanjutnya, tren investasi teknologi digital di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama, pertumbuhan nilai investasi. Tahun 2021 menjadi puncak investasi teknologi dengan nilai pendanaan startup mencapai 9,4 miliar US dollar. Tren kembali positif pada tahun 2024 setelah mengalami penyesuaian akibat tax junper global 2022 sampai 2023. Kedua, pergeseran fokus investasi. Investor kini lebih selektif menekankan pada keberlanjutan dan jalur profitabilitas startup, dari e-commerce ke fintech. SaaS,
dan L-driven solution. Lalu yang ketiga, menurut jumlah investor meningkat. Menurut DS Innovate tahun 2024, jumlah investor aktif meningkat 70% sejak 2019. Muncul lebih banyak investor tahap awal atau seed hingga investor seri C ke atas. Selanjutnya, investor asing utama yang berinvestasi di sektor teknologi digital di Indonesia, yaitu ada SoftBank Group berasal dari negara Jepang, investasi di Indonesia berupa Tokopedia, OVO, dan Grab. Lalu ada Sequoia Capital dari Amerika Serikat, investasinya yaitu Cambridge dan Kopi Kenangan. Lalu Temasek Holdings dari Singapura, investasinya berupa GoTo dan Bukalapak. Tiger Global dari Amerika Serikat, jenis investasinya yaitu GMT Express dan Bukalapak. Lalu ada GIC, Singapura Sovereign Fund dari Singapura, yaitu Bukalapak dan GoTo. Dampak investasi terhadap sektor teknologi digital dan juga terhadap ekonomi Indonesia secara umum. Yang pertama adalah dampak terhadap sektor teknologi. Akselerasi inovasi dan ekspansi investasi asing memungkinkan startup tumbuh lebih cepat, memperluas layanan ke seluruh wilayah Indonesia. Lalu, penguatan kompetensi dan transfer teknologi. Kolaborasi dengan investor global membawa praktik bisnis modern dan teknologi baru ke dalam negeri. Selanjutnya, dukungan IPO dan valuasi global. Startup seperti GoTo dan Bukalapak berhasil IPO berkat dukungan pendanaan asing. Selanjutnya, ada dampak terhadap ekonomi nasional. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Sektor digital menyerap ribuan tenaga kerja baru, khususnya dari kalangan muda dan profesional teknologi. Kedua, peningkatan inklusi keuangan dan digitalisasi UMKM. Fintech dan marketplace mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan regional. Yang ketiga, peningkatan penerimaan negara. Pajak dari startup besar dan investor asing menambah pendapatan negara. Selanjutnya ada tantangan dan peluang yang dihadapi investor asing di sektor teknologi digital. Tantangannya adalah yang pertama, regulasi yang dinamis. Ketidakpastian aturan terkait data pribadi, pajak digital, dan izin usaha kadang menjadi hambatan. Kedua, ada kesenjangan infrastruktur dan SDM. Masih ada disparitas akses digital antara Jawa dan luar Jawa. Lalu ketiga, persaingan ketat dan red ocean di sektor tertentu, terutama di e-commerce dan ride-hailing yang didominasi pemain besar. Lalu keempat, krisis keberlanjutan startup. Banyak startup belum mencetak keuntungan dan bergantung pada pendanaan eksternal. Selanjutnya, peluang dari sektor teknologi digital. Pasar yang masih terbuka luas, terutama di sektor logistik, kesehatan, digital, AI, dan digitalisasi UMKM. Lalu kedua, potensi ekspansi luar Jawa. Daerah-daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera mulai menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital. Lalu ketiga, kemitraan publik dan swasta. Peluang besar di proyek transformasi digital pemerintah dan smart city. Kesimpulannya adalah sektor teknologi digital Indonesia memiliki potensi investasi yang sangat besar, didorong oleh populasi yang melek teknologi, perkembangan startup lokal, dan dukungan pemerintah. Meski terdapat tantangan regulasi dan profitabilitas startup, peluang jangka panjang tetap sangat menjanjikan dan menjadikan sektor ini sebagai pilihan utama bagi investor asing atau investor global. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.